Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat dan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti kajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Terima kasih kepada Ustadz Ridwan yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada Ahad pagi hari ini, dan terima kasih pula kepada para hadirin atau jamaah yang telah bergabung dalam kajian Ahad pagi pada hari ini pula. Sebelum kajian dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara pada kajian Ahad pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan kajian oleh Ustadz Ridwan, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutup. Oke, mungkin langsung saja memasuki kajian pada Ahad pagi hari ini. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ridwan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan masuk pada bahasan di ayat ke-35 surat Al-Baqarah. Hari Ahad yang lalu kita sampai pada ayat ke-34, dan pada kesempatan kali ini insya Allah masuk ke ayat ke-35. Kita akan lihat sama-sama ayatnya, kemudian kita akan pelajari kandungannya. Dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-35 dengan huruf waw, wa qulna, ya. Seperti biasa nanti kita akan coba baca terlebih dulu ayatnya, kemudian terjemah dari ayat tersebut, baru kita akan pelajari satu persatu kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam. Wa qulna, dan kami firmankan. Maksudnya adalah Allah firmankan. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, diamilah atau tinggallah, anta maksudnya Anda, Adam alaihissalam, wa zaujukal jannah, dan zaujuka, dan istrimu, al jannata, di surga, wa kula, dan makanlah, minha, dari makanan-makanan yang ada di surga, rogodan, yang kamu sukai, artinya dengan penuh kesukaan.
haitsu syi'tuma. Haitsu di mana syi'tuma kalian menyukainya. Jadi makanlah dengan penuh kemudahan, kemudian makan dalam jumlah yang banyak. Haitsu syi'tuma, dimanapun kalian sukai. Wala taqroba, dan janganlah kalian mendekati hadhis syajarata, pohon ini. Fatakuna, maka jadilah kalian berdua minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat yang akan kita pelajari bersama. Sekarang kita lihat kandungan dari ayat ini satu persatu. Artinya maksudnya kita pelajari apa yang terkandung dalam ayat ke-35. Kita mulai dari firman Allah SWT, wa qulna, dan kami firmankan kepada Adam. Allah SWT berfirman kepada Adam, yang ini menunjukkan bahwa ada keutamaan yang Allah berikan kepada Adam. Dan ketika disebutkan wa dalam bahasa Arab ini termasuk huruf ataf, maksudnya kata sambung, untuk menyambungkan ayat ke-35 ini dengan ayat ke-34. Di ayat ke-34 Allah SWT berfirman, qulna lil malaikati isjudu. Itu di ayat ke-34. Nah, yang pertama kepada malaikat, kemudian 35 ini kepada Adam. Dan redaksinya sama, dibuka dengan waqulna, yang artinya Allah berfirman. Di 34, qulna lil malaikatis judu. Di ayat ke-35, qulna ya Adamuskun. Nah, huruf wawu ini huruf atau kata sambung. Setelah Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, di sini kemudian Allah berfirman kepada Adam alaihissalam. Dan ini sekali lagi adalah salah satu bentuk Allah memuliakan Adam. Allah memuliakan Adam untuk bisa tinggal di surga bersama istrinya. Anta wa zawjuka al-jannata. Anta wa zawjuka al-jannah. Nah, ini ketika disebutkan uskun, jadi waqulna ya Adam, Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau dan istrimu, al jannata, surga. Nah, ketika disebutkan uskun, tinggallah, diamilah, sakana yaskunu, artinya tinggal, berdiam, menetap. Ini merupakan salah satu bentuk imtinan, karunia Allah kepada Adam, dengan kesempatan untuk bisa tinggal, menetap, dan memanfaatkan semua yang ada di dalamnya. Jadi kata yang ada di sini menggunakan kata perintah uskun, tetapi bukan berarti suruh berusaha untuk gimana caranya tinggal di surga. Tapi maksudnya adalah karunia. Jadi Allah berikan karunia, berikan kenikmatan, Adam bisa tinggal di
tempat seperti ini. Tinggal di surga dengan semua kenikmatannya. Nah, sebenarnya kata uskun itu sudah mengandung makna anta. Jadi ketika uskun itu sebetulnya tanpa kata anta sudah bisa dipahami. Karena ketika orang menyebutkan misalnya saya menyebut pada salah seorang di antara bapak-bapak sekalian, saya mengatakan uskun, itu artinya sudah terkandung makna anta, yang artinya Anda. Maksudnya adalah tinggallah Anda. Tetapi karena yang ingin disebutkan adalah Adam dan istrinya, maka anta ini perlu dimunculkan supaya pada saat menyebutkan istrinya, ini bisa disebutkan secara bersamaan. Anta wa zaujuka. Tinggallah, diamilah olehmu dan istrimu. Anta wa zaujuka. Kamu dan istrimu al-jannata di surga. Ya, jadi uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah Anda dan istri Anda. Zauj itu dalam bahasa Arab asalnya bermakna pasangan. Bisa dimaknai suami, bisa dimaknai istri. Tinggal nanti kita lihat. Kalau yang disebutkan sesudahnya, kata gantinya adalah mudzakkar untuk laki-laki, berarti itu zauj di situ bermakna istri. Seperti di sini. Anta wa zaujuka. Berarti ini kepada Adam, maknanya zauj di situ berarti istri. Tapi kalau yang digunakan sebaliknya, berarti itu bermakna suami. Kalau misalnya orang menyebut zaujuki, berarti itu suamimu. Kalau zaujuka berarti istrimu. Anta wa zaujukal. Nah, makna di sini bahwa untuk memperjelas bahwa yang tinggal di sini bukannya Adam, tapi juga istrinya. Adam dan istrinya. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, zauj juga bisa dimaknai semua yang berpasangan. Bukan hanya suami dan istri, tapi juga yang lain. Nah, untuk menunjukkan bahwa makna zauj itu suami atau istri, di antara dalilnya adalah surat Asy-Syura ayat 50. Allah SWT berfirman, "Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha." Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Au artinya atau yuzawwijuhum menikahkan mereka dzukranan laki-laki wa inathan dan perempuan. Jadi itu menunjukkan bahwa kata zauj digunakan untuk pasangan. Ya, pasangan artinya berpasangan suami dengan istri. Dan kemudian penggunaan istilah zauj untuk istri itu sudah menjadi penggunaan yang populer dan kita bisa temukan di banyak contoh. Bisa dalil dari Quran, dari hadis, kemudian juga ada beberapa syair dalam bahasa Arab. Dan tidak harus dengan menambahkan tak marbutah untuk menunjukkan perempuan. Dia tidak harus menyebutkan zaujatuka, tapi bisa cukup dengan zaujuka. Semua sudah bisa memahami bahwa maksudnya adalah istri. Jadi tidak harus disebutkannya zaujatuka. Zaujuka sudah cukup. Artinya maknanya sama.
Meskipun kalau disebutkan zauju itu artinya suami, zaujatuka istri itu lebih jelas, tetapi penyebutan zaujun untuk istri pun digunakan. Nah, kalau yang menyebutkan dengan tak marbutah, contoh dalam hadis misalnya di Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhaditsu nisa'ahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah berbicara dengan salah seorang istrinya. Yuhaditsu ihda karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yuhaditsu ihda nisaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan salah seorang istrinya. Famarra bihi rajulun fada'ahu ya fulan. Kemudian ada sahabat yang lewat, terus dipanggil. Faja'a. Kemudian datang lalu faqala lahu, sampaikan kepadanya, hadhihi zaujati fulana. Ini adalah istriku fulana. Nah, di situ disebutkan zaujati. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang penciptaan zaujuka, istri dari Adam, tentu ini berhubungan juga dengan surat An-Nisa ayat 1. Ketika Allah SWT berfirman di surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menyebut di situ manusia diciptakan dari nafsin wahidah, dari satu jiwa. Lalu wa khalaqa minha zaujaha. Kemudian Allah menciptakan pasangannya. Allah menciptakan istrinya. Dan selanjutnya di ayatnya wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, di situ dengan jelas disebutkan Allah menciptakan Adam, kemudian menciptakan pasangannya. Nah, kalau kita lihat di ayat Quran, memang tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan nama zaujuka ini, yang kita kenal dengan Hawa. Kadang kalau di Indonesia, sebagian masyarakat menyebutnya dengan Siti Hawa. Tapi itu sudah bisa dipahami dari beberapa referensi lainnya. Jadi artinya di Quran memang tidak ada. Nah, Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, Tabaqat Kubra, beliau menyebutkan riwayat. Lalu beliau menyebutkan dengan sanadnya yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan an-nasu li Adama wa Hawa. Nah, di situ menyebutkan Adam dan Hawa. Jadi itu penyebutannya. Dengan menyebutkan ada Adam dan Hawa. Nah, kalau dikaitkan dengan asal-usul bahasanya, ada yang mengatakan bahwa Hawa bukan dari bahasa Arab, ada yang menyatakan dari bahasa lain, selain bahasa Arab. Yang mengatakan dari bahasa Ibrani, atau bahasa yang lain. Tetapi yang jelas, penyebutannya tidak disebutkan secara khusus nama tersebut dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya, setelah disebutkan uskun anta wa zaujuka al-jannata, kata al-jannata disebutkan dengan fathah untuk menunjukkan tempat. Jadi, di surga. Jadi setelah Allah menyebutkan uskun anta wa zaujuka, tinggallah, ini artinya Allah menjadikan
untuk Adam dan untuk Hawa tempat di surga. Al-jannata itu artinya ada sama maknanya dengan fil jannati. Al-jannata dengan fil jannati ini sama. Untuk menunjukkan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Al-jannata dan fil jannati. Nah, kemudian kalau dilihat makna al-jannah bisa bermakna kebun. Di situ ada tanaman, ada pohon-pohonan, ada air yang mengalir. Nah, itu namakan al-jannah. Kalau kita melihat al-jannah dimaknai dengan kebun, itu akan kita lihat dengan sangat mudah atau dengan sangat jelas bagaimana kenikmatan tersebut Allah berikan pada manusia. Kalau seandainya jannah dimaknai dengan kebun, maka kita bisa lihat bagaimana orang bisa menikmati atau bisa merasakan kenikmatan dari indahnya atau manfaat dari kebun. Paling tidak misalnya, kalau pas ketika suhunya panas, terik matahari masuk ke kebun bisa merasakan udara yang sedikit berbeda, mengurangi penatnya. Nah, tetapi ketika dimaknai dengan jannah yang artinya surga, maka tentu maknanya menjadi berubah, jadi lebih dalam berbagai halnya, bukan cuma lebih dari sisi isinya, bukan hanya ada pepohonan, ada air, tapi berbagai kenikmatan, berbagai buah-buahan, berbagai makanan, berbagai yang lain. Isinya luar biasa. Selain dari masing-masing kenikmatan tersebut, Allah nyatakan, a'dadtu li ibadiyas solihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ro'at, yang tidak bisa dilihat dengan mata, wala udhunun sami'at, dan tidak bisa, yang belum pernah dilihat oleh mata, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khotoro ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terbesit dalam benak pikiran manusia. Jadi isinya adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita pernah merasakan di dunia ini yang namanya jahe, zanjabil. Di surga juga ada yang namanya zanjabil. Kesamaannya, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, cuma namanya. Sama-sama jahe. Tapi kalau sudah bicara hakikatnya tidak sama. Kenikmatannya tidak sama. Ya, salah satu perbedaan yang sangat mendasar yang kita bisa rasakan. Kalau kenikmatan di dunia ini, yang namanya jahe atau kenikmatan apapun, kenikmatan yang berbatas. Kita bisa nikmati tapi cuma sebentar dan sangat sebentar, setelah itu selesai. Pagi seperti ini misalnya, apalagi kalau kita berada di tempat yang agak dingin, kemudian kita minum jahe, enak sekali. Tapi cuma sebentar, kita nikmati, setelah itu selesai. Hanya sebentar, tidak lama. Kita tidak bisa minum jahe, jangankan berhari-hari, sampai berjam-jam saja nggak bisa. Kenikmatannya cuma sebentar. Ya, kenikmatan jahe itu cuma sebentar dan tidak lama.
Itu kenikmatan yang ada pada yang namanya zanjabil. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya, kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan yang berbatas. Cuma sedikit. Ya, jadi kenikmatan di dunia dibanding kenikmatan di surga, kenikmatan di dunia ini berbatas. Sebentar. Kita makan makanan enak di dunia ya cuma sedikit. Enak, tapi setelah itu selesai. Pagi ini misalnya kita sarapan, silakan cari sarapan yang paling enak, yang paling kita sukai. Tapi cuma sebentar, setelah itu selesai. Nah, itulah salah satu pembeda ketika kita menyebut kata jannah. Maka yang kita maksudkan ketika kita melihat ayat seperti ini, al-jannah yang artinya surga, sudah sejak awal pemahaman yang kita bangun bahwa di surga tersebut kenikmatannya tidak bisa disetarakan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Karena memang kenikmatan yang berada pada puncaknya. Yang tidak pernah terbersit dalam pikiran manusia. Dan demikian pula kenikmatan-kenikmatan selain makanan dan minuman. Nah, ini jannah. Selanjutnya, pada lanjutan ayatnya kita lihat di sini, setelah ya waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, yang artinya Allah telah memberikan karunia kepada Adam juga kepada istrinya untuk tinggal di surga. Dan hadis dengan surga yang sudah kita kenali. Lalu wakula, dan makanlah. Minha, dari surga. Artinya makan dari semua makanan yang ada. Dan penyebutan wakula di sini meskipun menggunakan bentuk perintah, maksudnya adalah dipersilahkan. Silahkan bisa makan dari semua yang ada di surga. Nah, ini artinya dipersilahkan, diizinkan untuk makan dari beragam kenikmatan yang ada di surga. Kalau ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dipersilahkan. Nah, kemudian disifati dengan raghadan. Aslinya aklan raghadan. Raghad itu artinya makan dengan nikmat. Makan dengan enak, makan dengan puas, yang makannya itu tanpa susah payah. Dan makannya bisa dengan puas itu juga bisa bermakna bahwa bisa mengkonsumsi makan tanpa dibatasi, hanya boleh sedikit misalnya. Raghadan. Untuk menunjukkan kenikmatan yang luar biasa, bisa makan dengan sepuas-puasnya. Makanannya bentuknya apa ya? Macam-macam. Nah, ada yang memaknai raghadan itu artinya lapang dan nyaman. Jadi makannya bisa makan apa saja, lalu
makannya bisa dengan penuh kenikmatan. Ini adalah salah satu dari kenikmatan yang Allah berikan kepada Adam dan istrinya. Bisa bebas makan. Dan makannya tidak dibatasi. Selain makannya bisa makan dengan puas. Makan apa saja yang disukai. Jadi berlaku untuk semua jenis makanan. Anta wa zaujukal jannah wa kula. Jadi setelah disebutkan jannah, kemudian wa kula minha, itu artinya makanan yang bisa dikonsumsi, semua makanan yang ada di dalam. Minha artinya minal jannah. Nah, kemudian jadi raghadan juga bisa bermakna kehidupannya, bukan makna. Kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Tidak merasakan letih, tidak merasakan capek, tidak merasakan jenuh, bosan, dan beragam hal-hal yang dirasakan oleh orang yang hidup di dunia yang nggak enak. Orang kalau jadi menyebut raghadan itu bisa dikaitkan dengan hidupnya, bukan dikaitkan dengan makannya. Jadi makannya bisa nikmat, makannya bisa enak, dan hidupnya pun hidup yang nyaman, enak sekali. Di dunia ini bisa jadi kita makan makanannya enak, minumannya enak, tapi badannya nggak enak. Sebenarnya misalnya gini, pagi ini kasih sarapan, wah nasinya itu, lauknya, sayurnya nikmat sekali. Tapi badannya lagi pegel, capek, letih, terus kemudian pusing, banyak masalah. Lagi pusing dengan beberapa persoalan yang dihadapi. Jadi makanan yang enak tadi bisa tidak menjadi raghadan karena meskipun makanannya nikmat, tetapi aisnya, kehidupannya bukan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Bisa dibayangkan makan yang enak tapi cemas. Makanan enak tapi panik. Makanan enak tapi takut. Kita nggak menikmati. Meskipun kalau perlu makanan paling enak di muka bumi. Tapi dengan suasana kehidupan yang di dalamnya ada ketakutan, kepanikan, kegelisahan, maka bukan raghadan. Imam Qurtubi ketika menafsirkan raghadan, ketika dikaitkan dengan aish, dikaitkan dengan kehidupan, ya artinya kehidupan yang di dalamnya, kalau itu yang disifati adalah kehidupan, berarti kehidupan yang tenang, damai, orang merasakan rasa aman, rasa nyaman. Nah, itu yang dinamakan dengan raghadan. Jadi bisa menjadi sifat untuk makan dan bisa menjadi sifat untuk kehidupan. Dan dalam tafsir ketika dua-duanya memungkinkan, maka ditafsirkan dengan kedua-duanya. Jadi makannya enak, makannya nikmat, tapi juga bisa makan yang enak dan dalam suasana kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Selanjutnya disebutkan haitsu syi'tuma.
Haitsu syi'tuma artinya dimanapun kalian berada. Jadi menikmati makanan yang haitsu bagaimanapun syi'tuma kalian sukai. Jadi makan makanan yang enak, makanan yang puas, tapi makanan apapun yang kalian sukai. Haitsu syi'tuma. Tadi sya'a yasha'u yang artinya suka, mau. Jadi disukai, dikehendaki. Bisa makan makanan apapun. Terus pokoknya enak. Ya. Makanan yang enak. Makanan yang disukai. Apapun. Jadi tidak dibatasi. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk kenikmatan. Sekarang kalau kita berada di dunia, kita boleh makan, tetapi makannya dibatasi. Oh, maaf Pak, nggak boleh makan ini. Maaf Bu, nggak boleh makan ini. Itu artinya kenikmatannya terbatas. Bisa dinikmati tapi terbatas. Bisa larangan itu kalau di dunia karena faktor kesehatan atau karena pertimbangan yang lain. Bisa makan makanan yang sangat enak, tapi maaf, karena Bapak punya penyakit kolesterol, asam urat, ini, itu, akhirnya tidak boleh makan ini dan itu artinya makanan yang ada, makanan yang dinikmati itu makanan yang berbatas. Meskipun enak, tapi nggak bisa semuanya. Nah, ini tidak menunjukkan berada pada puncak kenikmatan. Tetapi kalau haitsu syi'tuma artinya yang manapun, yang manapun yang kalian sukai. Yang kalian berdua sukai. Jadi bisa makan apa saja. Makanan dan minuman. Nah, tetapi kemudian wala taqraba hadhihi syajarata. Oh ya, tadi ketika disebutkan wakula minha raqadan, dan makanlah oleh kalian berdua dari surga, maksudnya dari hasil-hasil dari buah yang ada di surga. Jadi bukan surganya itu sendiri, tetapi kalau tanaman ya hasil tanamannya, kalau buah-buahan ya buahnya. Nah, dan haitsu syi'tuma kalau dalam bahasa Arab namanya dzarfu makan. Maksudnya dari bagian yang manapun yang kalian sukai. Makan yang ini atau makan yang di sana. Nah, itu artinya di tempat-tempat yang kalian sukai. Ini juga bentuk kenikmatan. Kalau kita berada di sebuah tempat yang sangat indah, sangat menarik, maka salah satu kenikmatan itu adalah ketika kita bisa menikmati makanan atau minuman itu, ya, bisa menikmati makanan atau minuman di mana. Jadi bisa makan di sini, makan sebelah sana. Selain tadi makanan yang bisa dikonsumsi pun makan. Lalu wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Maksudnya jangan kalian berdua makan dari pohon ini. Ya, dan jangan kalian mendekati, maksudnya jangan mengambil kemudian memakan. Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan bahwa wala taqrabah, jangan kalian mendekati, maksudnya jangan makan. Karena apa? Karena maksud dari mendekati adalah untuk makan atau untuk minum, kalau itu minuman. Bukan
maksudnya adalah mendekati terus diam. Nah, dalam bahasa Arab ini namanya talabus, ya, artinya bukan cuma sekedar mendekati, tapi di dalam makna mendekati itu ada makna makan dari hasil pohon tersebut. Dan Allah perintahkan kepada Adam, jangan mendekati, dan ini perintahnya juga kepada Hawa, pada istrinya, jangan mendekati. Dan kalau ketika disebutkan jangan mendekati, padahal yang dimaksud ada hal yang lain, dalam syariat kita mengenal yang namanya saddu dzari'ah. Maka ini menjadi salah satu dalil yang menunjukkan tentang apa yang namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah artinya menutup celah. Saddu itu artinya menutup, dzari'ah jalan atau celah. Menutup jalan atau menutup celah kepada hal yang bisa mengantarkan seseorang pada yang diharamkan. Ya. Pada yang diharamkan. Apapun. Jadi, ini berlaku pada semuanya. Kadang-kadang sesuatu itu dilarang bukan karena sesuatu itu, tetapi dia bisa menjadi jalan kepada yang lain. Zina misalnya. Disebutkan dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati. Jadi mendekati saja tidak boleh. Artinya apa? Bukan cuma sekedar zinanya yang dilarang, tetapi sarana yang menjadi jalan pada perzinaan itu dilarang. Orang bisa akan perzinaan, tapi dia langsung tiba-tiba berzina. Dimulai dari melihat tayangan-tayangan yang kita semua ketahui itu merupakan salah satu jalan terjerumus dalam perzinaan. Maka melihat gambar, melihat video yang berhubungan dengan pornografi juga termasuk yang dilarang. Makanya para ulama mengatakan itu termasuk kategori haram. Bukan makruh, apalagi mubah. Bahkan bukan zinanya. Dia menjadi jalan menuju perzinaan. Ya, secara khusus kalau kita bicara tentang adiksi pornografi, kecanduan pornografi, negara kita termasuk negara darurat pornografi. Kondisinya sangat mengerikan. Kalau kita membaca data-data dari para ahli yang punya perhatian dalam bidang ini. Angkanya sangat mengerikan karena jumlahnya sangat besar dan pelakunya atau korbannya juga sangat banyak. Sangat banyak. Karena memang jumlahnya luar biasa, sangat banyak. Dan itu mulai dari anak-anak. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya remaja, tapi sampai mulai dari anak-anak. Ya, dari sisi neuroscience, ya, kita prihatin dengan kondisi orang berada dalam kondisi mereka kecanduan sampai berdampak pada perilaku. Nah, jadi itu namanya saddu dzari'ah. Dalam usul fikih itu dikenal. Nah, kemudian wala taqrabu hadhihi syajarata. Apa yang dimaksud dengan pohon ini? Yang dimaksud pohon ini itu pohon apa? Ya, yang dimaksud dengan pohon ini, wala taqrabu hadhihi syajarah.
beberapa ahli sejarah atau kisah menyebutkan tentang pohon yang dimaksud. Dan mereka berbeda pendapat tentang pohon ini. Pohon yang dimaksud itu pohon apa? Ada yang mengatakan itu pohon buah tin. Ada yang mengatakan itu pohon dari buah pohon dari tanaman gandum. Pohon dari tanaman macam-macam pendapat yang berkembang tentang pohon ini. Sebagian mengatakan bahwa banyak dari ahli tafsir yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah gandum. Nah, kemudian apapun pilihannya, apapun pohon yang dimaksud, karena memang ayatnya tidak secara khusus menyebutkan, maka bisa masuk dalamnya semua jenis pohon yang memungkinkan. Nah, yang tidak bisa kita memastikan secara khusus ketika dalil yang ada tidak cukup untuk menguatkan hal tersebut. Jadi, ya. Nah, kemudian ditutup dengan fatakuna minal zalimin. Maka kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Atau menjadi orang-orang yang berbuat aniaya. Ya. Fatakuna minal zalimin termasuk orang-orang yang berbuat aniaya. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita zalim itu biasanya dimaknai dengan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika dilarang, lalu melanggar, itu namanya zalim. Ketika diperintah, terus mengerjakan tidak dengan cara yang diperintahkan, itu termasuk zalim. Ini yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim sering dipasangkan berhadap-hadapan dengan adil, yang maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ulasan kita untuk kesempatan pagi ini, ayat ke-35 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.